Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola hingga kini belum ada kejelasan. Gerombolan monyet berjumlah lebih dari 100 ekor masuk ke permukiman warga di Kabupaten Banjar. Ribuan warga ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Korem 101 Antasari. Sambil aja berjalan. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara Kecamatan Alalak yang telah dilaporkan sejak 7 bulan lalu ke Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Batola hingga kini belum juga ada kejelasan. Ketua dan Wakil Badan Permusyawaratan Desa BPD Balandian Muara Kecamatan Alalak Selasa siang mendatangi kantor Kejari Kabupaten Batola. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola sejak Februari 2021 lalu. Tadi ada apa ini? Mempertanyakan tindak lanjut laporan di bulan Februari kemarin sampai ini kan belum ada kejelasannya. Wakil Ketua BPD Balandian Muara, Halim mengatakan Kades Balandian Muara tak hanya diduga menyalahgunakan wewenang, tapi juga melakukan markup atau penggelembungan terhadap dana desa yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Berapa Dengan menalan kisah anggaran sekitar kurang lebih 400 juta lah. nilai kerugiannya? Kalau nilai kerugiannya yang kita laporkan awal itu kurang lebih temuannya sekitar 80. Terus hasil dari kejaksaan kan ada tambahan. Yang pasti kita dapat bocoran kurang lebih sekitar 150 lah. Itu apa itu markup atau apa sendiri? Yang jelas untuk markup pertama kita temukan itu sekitar 80 ditemani oleh pihak kecamatan pas waktu pemeriksaan. Di sisi lain, Kasipitsus Kejari Kabupaten Batola Rizka mengaku baru menjabat sehingga belum mengetahui kasus ini. Menurutnya, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara tersebut masih ditindaklanjuti oleh rekan-rekannya. Sebagai Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Barito Kuala menggantikan Kasipitsus yang lama untuk desa apa? Desa Belandayan ini masih ditindaklanjuti. Saya juga belum bisa mengasih keterangan yang signifikan karena saya masih baru di sini. Jadi masih ditindaklanjuti sama rekan-rekan di Pitsus. Kejari Kabupaten Batola diharapkan segera mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang juga dituding telah melakukan markup terhadap dana desa yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Banjarmasin Selasa siang menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana dari 183 perkara yang ditangani sejak bulan Juli hingga September 2021. Barang bukti yang dimusnahkan adalah narkoba jenis sabu-sabu seberat 961,98 gram, pil ekstasi 64,5 butir, dan 3 paket tembakau gorila dengan berat masing-masing 0,25 gram. Selain sabu-sabu, ekstasi, dan tembakau gorila, Kejari Banjarmasin juga memusnahkan 152 telepon genggam dengan menggunakan palu. Kemudian 12 bilah senjata tajam dipotong dengan gerindra dan 240.000 batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Itu hasil dari berapa bulan? Dari bulan April sampai dengan September 2021.
Ini sudah inkrah Bu ya? Sudah inkrah barang bukti yang kami musnahkan ini. Jadi sudah tidak ada upaya hukum, ya memang sudah inkrah. Jadi bisa untuk dilakukan eksekusi. Jadi yang mengeksekusi adalah jaksa, kami bidang PP3R hanya mewakili jaksa-jaksa dalam melakukan eksekusi. Yang dimusnahkan tadi apa aja, Bu? Macam-macam, Pak. Nah, antara lain yaitu sabu-sabu, kemudian ekstasi, tembakau gorila, sajam, galon, sama rokok. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil penanganan 183 perkara sejak bulan Juli hingga September 2021 yang diperkirakan bernilai 1,7 miliar rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Gerombolan monyet masuk ke permukiman warga di Komplek Graha Anjung Mahatama, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Hewan primata yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 ekor itu masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Salah satu warga, Andre, mengatakan gerombolan monyet kerap memakan buah-buahan milik warga hingga warga pun tak sempat memanen buah tersebut. Selain itu, monyet-monyet juga mencari makan di tumpukan sampah yang warga kumpulkan di depan rumah hingga tumpukan sampah itu menjadi berhamburan. Menurutnya, selama 10 tahun ia tinggal di komplek ini, hampir setiap hari gerombolan monyet tersebut datang. Ia pun mengaku sangat terganggu dengan keberadaan monyet-monyet tersebut. Keadaan ini sangat mengganggu gitu loh. Apalagi pas lagi turun banyak, hampir ratusan, apa-apa buahan yang ada di sekitar habis dimakan. Dan juga kalau sudah yang lain, sampah pun dihambur-hamburkannya. Jadi merepotkan yang tuan rumah untuk membersihkannya. Ini untuk park sendiri ini sudah berapa lama Om di sini? Wah, udah lama itu, udah kira-kira 10 tahun. Nah, dengan adanya waring ini, warga seperti apa nih? Ya warga ya seperti yang saya katakan tadi, yang mengganggu kan. Jadi, apalagi yang orang-orang yang ingin bertanam buah-buahan habis dimakannya duluan, nggak sempat dimakan gitu loh yang punya rumah. Warga lain, Robi Kiswanto, berharap Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti keluhan warga yang merasa terganggu dengan keberadaan gerombolan monyet tersebut. Itu Bang, meresahkan sih Pak. Terus terutama kenanakan. Nah, kenanakan ini pasti inya bermainan apa segala macam loh. Takutan kenanakan tuh. Kadang kena kan ganalan wariknya nih daripada kenanakannya kan. Takutannya kalau kena digendong bener ya. Nah, itu terus harapannya adalah pihak-pihak pemerintah kayak BKSDA, pemerintah terkait lah, instansi terkait itu peduli lawan kami, karena kami ini sangat berdampingan benar. Memang dulunya di sini kami ini habitat mereka memang di sini, cuman karena pengembang masuk ke sini, jadi mereka ya merasa terusik sebenarnya sih gitu. Jadi memang ya bukan salah kita juga, bukan salah mereka juga, salah kita juga. Kenapa habitat mereka jadi terusik gitu lah maksudnya. Warga berharap BKSDA Kalsel merelokasi atau memindahkan monyet-monyet tersebut ke habitat yang lebih layak. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola hingga kini belum ada kejelasan. Gerombolan monyet berjumlah lebih dari 100 ekor masuk ke permukiman warga di Kabupaten Banjar. Ribuan warga ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Korem 101 Antasari.
Ribuan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Korem 101 Antasari bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalsel. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Gor Hasanuddin, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Selasa pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti sekitar 2.000 warga dari berbagai kawasan Kota Banjarmasin. Salah satu warga, Dea Tasya Karmila, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama agar antibodi tubuhnya dapat terbentuk sehingga mengurangi resiko terpapar virus corona. Dari jam 8. Untuk antri apa nih, Mbak? Vaksinasi yang pertama. Gimana rasanya, Mbak? Vaksinasi Tadi agak tegang, makanya kata ibunya jangan terlalu tegang gitu kan. Ada- Karena lama nggak kena jarum suntikan gitu. Ada- Kenapa-napa juga. Ada persiapan kah sebelumnya? Sebelumnya tadi tuh kayak nggak ada persiapan gitu lah Mas. Kayak kemarin tuh pas ada pembukaan daftar ya udah langsung daftar gitu. maksudnya makan dulu Kak? Oh iya makan segala macam dulu pagi tadi kan lagi sarapan gitu. Ada rasa takut tuh, Mbak, sebelum vaksin? Nggak ada sih karena banyak aja teman yang udah vaksin tapi nggak ada efek samping atau apa gitu. Tergantung dari masing-masing orangnya. Ini kemauan sendiri atau keperluan kantor, Mbak? Kita mau sendiri dan juga ada memang hal yang memang nuntut harus vaksin juga. Korem 101 Antasari tak hanya menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Kota Banjarmasin saja, tapi juga di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kalsel dengan jumlah vaksin mencapai 40.000 dosis. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tak hanya di Kota Banjarmasin, Korem 101 Antasari bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalsel juga menggelar vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarbaru. Untuk langsung disuntik dan di-screening. Namun vaksinasi COVID-19 yang digelar di kota berjuluk idaman ini hanya dikhususkan bagi pelajar sekolah menengah pertama atau SMP saja. Ratusan pelajar SMP di Kota Banjarbaru pun tampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama tersebut. Vaksin yang pertama, yang kedua tuh? Yang pertama. Nah, kenapa jadi mau vaksin nih? Lebih mau menjaga kesehatan, satu untuk melindungi dari virus. Mulai jam berapa tadi nunggunya? Baru aja. Baru aja ya? Ini divaksin atau belum? Belum. Oh iya. Coba lihat suratnya, apaan? Banyak. Oh gitu ya? Jadi belum dipanggil? Sudah dipanggil tapi tensinya tinggi. Oh Jadi disuruh duduk dulu. Tensi rendah. Dan Rem 101 Antasari Kolonel Infanteri Firmansyah mengatakan, pada penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar ini, pihaknya menyiapkan 2.000 dosis vaksin Sinovac. Nah, khusus yang hari ini dengan besok di wilayah Banjarbaru kita menyasar untuk anak-anak sekolah. Ya. Kemudian yang sekarang berbarengan juga kami laksanakan di Banjarmasin untuk masyarakat umum. Kita laksanakan sekarang di Gor Hasanuddin. Pak, dari sasaran pelajar ini Pak, untuk vaksin sendiri berapa yang disiapkan Pak? Di sini hari ini kita 2.000, jadi bisa 4.000 secara keseluruhan. Ya. Kita harapkan, nah ini merupakan dukungan kita kepada Pemkot kalau nantinya ada kebijakan untuk PTM. Nah persyaratannya sudah mereka punya, baik guru maupun para pelajar sendiri sudah pernah divaksin sehingga lebih aman untuk mereka melaksanakan PTM. Di sisi lain, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan vaksinasi COVID-19 khusus pelajar digelar sebagai persiapan menyambut pembelajaran tatap muka atau PTM. Jadi kenapa kita fokuskan untuk pelajar? Karena dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka di Kota Banjarbaru. Karena kita tahu hari ini masih level 4, mudah-mudahan minggu depan sudah level 3 sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Maka dari itu kita menyiapkan pelajar-pelajar tersebut untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut, terutama melindungi para pelajar peserta didik ini dari COVID-19, yaitu caranya salah satu melalui vaksinasi. Begitu.
Nah, makanya kita lebih memfokuskan pada pelajar pada minggu-minggu ini. Aditya berharap PPKM di Kota Banjarbaru yang berstatus level 4 bisa turun ke level 3 pada pekan depan, sehingga PTM bisa kembali digelar. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dinas Pendidikan Distrik Kota Banjarmasin menargetkan 19.000 pelajar diberi suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Meskipun pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Banjarmasin ditunda karena masih berstatus PPKM level 4, semua sekolah menengah pertama SMP di kota berjuluk Seribu Sungai ini tetap menggelar vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, pihaknya menargetkan 19.000 pelajar diberi suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Yang mendapatkan hubungan dari orang tua. Ini kan tahap pertama, dia hari Sabtu nanti di sana tahap kedua. Untuk sekolah lainnya mungkin nanti Pak, apakah seluruh SMP nanti pada di Banjarmasin? Iya, semua SMP sudah kita data. Jadi mereka yang siswa yang mendapatkan persetujuan dari orang tua itu langsung diperbolehkan langsung masuk. Tapi tugaskan ke masing-masing puskesmas terdekat, jadi makanya ada giliran juga gitu. Tapi rencana hari Sabtu itu akan lebih banyak karena dia tersebar di beberapa puskesmas. Sekolahannya kan yang masuk itu memang tidak semua sekolah belum masuk. Permasalahannya begini, sekolah-sekolah tertentu itu orang tuanya tidak mempunyai HP sehingga dia tidak bisa online. Karena persetujuan itu kita online juga. Kita pakai laman, jadi kalau CP2 karena di sini mungkin banyak yang mempunyai HP, jadi cepat dia untuk mendapatkan data. Jadi kisah berapa ya? Pokoknya totalnya gini, dari 19.000 sasaran, ya, itu kemarin kita merangkul sekitar 10.000 sekian dari 19.000. Totok Agus Daryanto menambahkan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar bukanlah syarat utama untuk melaksanakan PTM. Meski demikian, melalui vaksinasi COVID-19 diharapkan antibodi para pelajar dapat terbentuk sehingga tidak mudah terpapar virus corona. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola hingga kini belum ada kejelasan. Gerombolan monyet berjumlah lebih dari 100 ekor masuk ke permukiman warga di Kabupaten Banjar. Ribuan warga ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Korem 101 Antasari. Sebagai upaya menurunkan status PPKM level 4 ke level 3, Wali Kota Banjarmasin mengutus Kepala Dinas Kesehatan ke Kementerian Kesehatan Kemenkes. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat ditemui Selasa siang mengatakan, ia telah mengutus Kadinkes berangkat ke Kemenkes untuk mencocokkan data penurunan kasus COVID-19 Kota Banjarmasin. Ia berharap dengan dicocokkannya data kasus COVID-19 dari Dinkes dengan Kemenkes, status PPKM level 4 Kota Banjarmasin bisa turun ke level 3. Menurutnya, selama penerapan PPKM level 4, perekonomian masyarakat yang terdampak menjadi sangat melemah. Untuk itu, jika nanti status PPKM sudah turun, pihaknya akan memberi kelonggaran peraturan agar perekonomian masyarakat bisa kembali menguat. Hari ini saya tetap perintahkan Pak Kadinkes untuk sinkronisasi data ke Kemenkes. Jadi tadi pagi beliau sudah berangkat agar memastikan bahwa data kita dengan data Kemenkes, data KPCPEN itu sama. Jangan sampai nanti berbeda, sehingga nanti status kita juga berbeda, tidak update. Makanya kami tetap perintahkan tadi
tetap berangkat saja untuk memastikan bahwa data kita sinkron. Karena dampaknya juga akan sangat besar bagi masyarakat. Kalau kita masih level 4 kan kasihan. Ekonomi kita stagnan. Ya, kemudian juga apalagi ini perjuangan sebulan lebih ini PPKM berapa kali hasilnya kelihatan. Jika nanti PPKM level 4 turun ke level 3, pemerintah Kota Banjarmasin akan memberi kelonggaran operasional untuk tempat wisata dan tempat hiburan malam atau THM. Selain itu, pembelajaran tatap muka atau PTM dan kegiatan olahraga juga bisa digelar kembali. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Guna mencegah perjokian seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021 di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem identifikasi biometrik. Sistem identifikasi biometrik memiliki fungsi khusus yang dapat digunakan untuk menganalisa anggota tubuh seperti wajah, mata, sidik jari, dan yang lainnya. Pemprov Kalsel menggunakan sistem tersebut dalam seleksi CASN tahun 2021 yang digelar di Gedung Hidham Khalid Kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Menggunakan sistem identifikasi biometrik ini untuk mencegah perjokian. Sekretaris Daerah Sekda Kalsel Roy Rizaldi Anwar mengatakan di tahun 2021 ini, formasi ASN yang tersedia di lingkup Pemprov Kalsel hanya 421 saja. 250, tidak ada 3 sesi per hari kecuali hari Jumat 2 kali sesi. Jumat 2 kali sesi. Dari peserta 3.746 untuk provinsi, kemudian formasi seluruhnya untuk di sini 13.000. Ya, untuk seluruhnya 13.000 lebih. Dan untuk formasi Kalsel 432 yang diselenggarakan di sini Banjarmasin, Banjarbaru, Tapit, dan Kabupaten Batola selain Provinsi Kalimantan Selatan. Pesan mungkin untuk mereka yang akan mengikuti seleksi ini dan lolos nantinya ke sektor. Ya, yang pasti kita berharap mereka berusaha maksimal untuk menjawab semua pertanyaan. Saya diri dan yakinlah dan selalu berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik dan nanti bisa mengabdi untuk pemerintah Provinsi Kalimantan maupun Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Peserta yang mengikuti seleksi CASN Pemprov Kalsel diwajibkan menjalani tes usap antigen dengan hasil negatif COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu.
Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola hingga kini belum ada kejelasan. Gerombolan monyet berjumlah lebih dari 100 ekor masuk ke permukiman warga di Kabupaten Banjar. Ribuan warga ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh Korem 101 Antasari. Sambil aja berjalan. Dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara Kecamatan Alalak yang telah dilaporkan sejak 7 bulan lalu ke Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Batola hingga kini belum juga ada kejelasan. Ketua dan Wakil Badan Permusyawaratan Desa BPD Balandian Muara Kecamatan Alalak Selasa siang mendatangi kantor Kejari Kabupaten Batola. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Balandian Muara yang telah dilaporkan ke Kejari Batola sejak Februari 2021 lalu. Tadi ada apa ini? Mempertanyakan tindak lanjut laporan di bulan Februari kemarin sampai ini kan belum ada kejelasannya. Wakil Ketua BPD Balandian Muara, Halim mengatakan Kades Balandian Muara tak hanya diduga menyalahgunakan wewenang, tapi juga melakukan markup atau penggelembungan terhadap dana desa yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Dengan menalan kisah anggaran sekitar kurang lebih 400 juta lah.
Nilai kerugiannya? Kalau nilai kerugiannya yang kita laporkan awal itu kurang lebih temuannya sekitar 80. Terus hasil dari kejaksaan kan ada tambahan. Yang pasti kita dapat bocoran kurang lebih sekitar 150 lah. Itu apa itu markup atau apa sendiri? Yang jelas untuk markup pertama kita temukan itu sekitar 80 ditemani oleh pihak kecamatan pas waktu pemeriksaan. Di sisi lain, Kasipitsus Kejari Kabupaten Batola Rizka mengaku baru menjabat sehingga belum mengetahui kasus ini. Menurutnya, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Kadis Balandian Muara tersebut masih ditindaklanjuti oleh rekan-rekannya. Sebagai Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Barito Kuala menggantikan Kasipitsus yang lama untuk Desa Belandayan ini masih ditindaklanjuti. Saya juga belum bisa mengasih keterangan yang signifikan karena saya masih baru di sini. Jadi masih ditindaklanjuti sama rekan-rekan di Pitsus. Kejari Kabupaten Batola diharapkan segera mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Kadis Balandian Muara yang juga dituding telah melakukan markup terhadap dana desa yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Banjarmasin Selasa siang menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana dari 183 perkara yang ditangani sejak bulan Juli hingga September 2021. Barang bukti yang dimusnahkan adalah narkoba jenis sabu-sabu seberat 961,98 gram, pil ekstasi 64,5 butir, dan 3 paket tembakau gorila dengan berat masing-masing 0,25 gram. Selain sabu-sabu, ekstasi, dan tembakau gorila, Kejari Banjarmasin juga memusnahkan 152 telepon genggam dengan menggunakan palu. Kemudian 12 bilah senjata tajam dipotong dengan gerindra dan 240.000 batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Itu hasil dari berapa bulan? Dari bulan April sampai dengan September 2021. Ini sudah inkrah Bu ya? Sudah inkrah. Barang bukti yang kami musnahkan ini. Jadi sudah tidak ada upaya hukum ya, memang sudah inkrah. Jadi bisa untuk dilakukan eksekusi. Jadi yang mengeksekusi adalah jaksa, kami bidang PP3R hanya mewakili jaksa-jaksa dalam melakukan eksekusi. Yang dimusnahkan tadi apa aja Bu? Macam-macam Pak, antara lain yaitu sabu-sabu, kemudian ekstasi, tembakau gorila, sajam, galon, sama rokok. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil penanganan 183 perkara sejak bulan Juli hingga September 2021 yang diperkirakan bernilai 1,7 miliar rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Gerombolan monyet masuk ke permukiman warga di Komplek Graha Anjung Mahatama, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Hewan primata yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 ekor itu masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Salah satu warga Andre mengatakan, gerombolan monyet kerap memakan buah-buahan milik warga hingga warga pun tak sempat memanen buah tersebut. Selain itu, monyet-monyet juga mencari makan di tumpukan sampah yang warga kumpulkan di depan rumah hingga tumpukan sampah itu menjadi berhamburan. Menurutnya, selama 10 tahun ia tinggal di komplek ini, hampir setiap hari gerombolan monyet tersebut datang. Ia pun mengaku sangat terganggu dengan keberadaan monyet-monyet tersebut. Keadaan ini sangat mengganggu gitu loh. Apalagi pas lagi turun banyak, hampir ratusan, apa-apa buahan yang ada di sekitar habis dimakan. Dan juga kalau sudah yang lain, sampah pun dihamburkannya. Jadi merepotkan yang tuan rumah untuk membersihkannya. Ini untuk park sendiri ini sudah berapa lama kamu di sini? Wah, udah lama itu, udah kira-kira 10 tahun. Nah, dengan adanya warung ini, warga seperti apa nih? Ya warga ya seperti yang saya katakan tadi, yang mengganggu kan.
Apalagi yang orang-orang yang ingin bertanam buah-buahan habis dimakannya duluan, nggak sempat dimakan gitu loh yang punya rumah. Warga lain Robi Kiswanto berharap Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti keluhan warga yang merasa terganggu dengan keberadaan gerombolan monyet tersebut. Itu Bang, meresahkan sih Pak. Terus terutama kenanakan. Nah, kenanakan ini pasti inya bermainan apa segala macam lo takutan kenanakan tuh. Kadang kena kan ganalan wariknya nih daripada kenanakannya kan takutannya kalau pernah digendong bener ya. Nah, itu terus harapannya adalah pihak-pihak pemerintah kayak BKSDA, pemerintah terkait lah, instansi terkait itu peduli lawan kami karena kami ini sangat berdampingan benar. Memang dulunya di sini kami ini habitat mereka memang di sini, cuman karena pengembang masuk ke sini, jadi mereka ya merasa terusik sebenarnya sih gitu. Jadi memang ya bukan salah kita juga, bukan salah mereka juga, salah kita juga. Kenapa habitat mereka jadi terusik gitu lah maksudnya. Warga berharap BKSDA Kalsel merelokasi atau memindahkan monyet-monyet tersebut ke habitat yang lebih layak. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.